Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat, saudara-saudara pecinta ternak kambing dimanapun berada, kembali bertemu dengan channel kami, Pak Muji Ternak Kambing. Pada kesempatan yang baik ini kita akan mereview kembali kegiatan yang ada di peternakan kambing Barokah Mandiri milik Pak Mujiana yang ada di Desa Gedong Sari, Kecamatan Banjarjo, Kabupaten Blora, Jawa Tengah. Kegiatan apa yang akan direview? Ikuti terus video ini, dan tentunya tidak lupa kami ingatkan sekaligus kami mohon bantuannya kepada saudara-saudara yang baru menemukan channel kami untuk subscribe, like, share, dan komen, serta diaktifkan tanda notifikasinya sehingga saudara-saudara, sahabat-sahabat semuanya bisa mendapatkan video dari kami secara gratis, tentunya yang video terbaru. Sedangkan yang sudah subscribe, komen, like, dan share, diucapkan terima kasih, teriring doa. Mudah-mudahan saudara-saudara yang sudah subscribe, like, share, dan komen diberi kemudahan, diberi kesehatan, serta dilapangkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Robbal Alamin. Baik guys, kita lanjutkan liputan kita. Untuk kali ini kita akan mereview kegiatan di lahan HPT kita, lahan hijauan pakan ternak kita. Seperti yang sudah kita upload pada video sebelumnya pada tanggal 18 November 2001 yang lampau, bahwa untuk menunjang kebutuhan pakan ternak kita, terutama kambing ya, ini maka perlu kita persiapkan lahan HPT. Dan kali ini kita akan mengulas cara merawat tanaman rumput pekcong setelah berumur kurang lebih antara 2 pekan sampai 1 bulan. Karena kita menanam rumput pekcong ini tidak serentak ya, tidak bersamaan. Jadi sesuai dengan kemampuan tenaga kita, karena tenaganya hanya 1 ya, sehingga begitu habis dibabat, dipanen rumputnya, kemudian bonggolnya, tunasnya ditanam, dan seterusnya, sehingga waktu menanamnya juga tidak bersama. Setiap hari kita tanam mungkin dapat 1 bedeng atau 1 gulut, 2 gulut, 2 bedeng, dan seterusnya, sehingga pertumbuhannya pun juga tidak sama karena tidak serentak. Nah, cara kami merawat tanaman rumput pekcong seperti yang tampak pada video ini. Jadi istilahnya di tempat kami didangir ya guys ya. Setelah berumur kurang lebih 2 pekan, ini kita dangir seperti ini. Dan tentunya sebelumnya tanaman ini sudah ada pupuk dasarnya ya. Jadi sebelum ditanam sudah ada pupuk dasarnya dari kotoran kambing atau serindil kambing itu. Nah, setelah itu kemudian kita beri pupuk anorganik, yaitu urea dan pupuk urea serta Ponska ya guys ya. Jadi kita berikan urea dan Ponska dengan perbandingan 1:1 ya. Kita oplos merata, kemudian kita aplikasikan ke tanaman ini ya. Dan setelah itu kita berikan perlakuan berikutnya.
Nah ini guys, setelah 1 pekan kemudian kita dangir, berikutnya hasilnya seperti nampak di video ini ya. Mulai tumbuh dengan baik, kelihatan sekali pertumbuhannya, mulai tunas-tunasnya, anak-anak tunasnya mulai bermunculan banyak sekali. Nah seperti ini, mulai tumbuh tunas-tunas baru, anak-anak dari ini cabang-cabangnya dari bawah mulai ada 2, 3, 4, bahkan ada yang 5 sampai 7 ya. Nah, kelihatan sekali ini hasil perlakuan waktu kita sebelum menanam sampai usia menjelang 1 bulan. Nah ini tanaman kita yang hampir berumur 1 bulan, yang kita tanam lebih awal ini kelihatan sekali ya, pertumbuhannya sudah mulai kelihatan hijau, tumbuh dengan baik. Nah kemudian di pinggir ini kita kasih parit yang agak dalam dan lebar untuk mengantisipasi kalau terjadi genangan air, sehingga air bisa cepat segera mengalir ya, karena ini musim penghujan. Karena kalau airnya terlalu lama menggenang di lahan, itu bisa mengakibatkan akar rumput pekcong yang baru tumbuh ini bisa busuk ya guys ya, sehingga bisa menyebabkan kematian. Nah itu di sebelah sana itu yang kelihatan masih kecil-kecil itu yang baru ditanam, baru tumbuh, tunas-tunas baru, calon-calon daun itu baru kelihatan muncul ya. Karena sekali lagi kita menanamnya tidak serentak ya guys ya, menanamnya secara bertahap. Tiap hari kita tanam sesuai dengan kemampuan kita. Habis dipanen rumputnya, kemudian batang bawahnya dipotong-potong untuk ditanam di lahan kita ini. Dan kendala yang paling besar yang kami hadapi itu di tempat kami itu ayam ya guys ya. Nah ini contohnya kayak begini nih, ayam ini banyak sekali ayam-ayam yang berkeliaran di lahan kita ini. Ketika rumput baru muncul, baru tumbuh, itu banyak dipatok ayam ini, kan manis rasanya, mereka suka sekali. Nah kebetulan kandang kita ini HPT-nya dan kandang kita itu dekat dengan lingkungan kampung ya guys ya. Walaupun dulu waktu kami membangun kandang ini 12 tahun yang lalu itu masih sepi ya guys ya, kita masih sendiri, belum ada tetangga, masih sendirian. Tapi seiring waktu 10 tahun belakangan ini mulai muncul rumah-rumah penduduk baru di sekitar kita, hingga sekarang sudah mulai padat lingkungannya, sehingga kita sekarang berada di tengah-tengah perkampungan. Dulu masih sendiri, masih sepi ya. Nah ini contohnya. Ini karena dekat dengan kampung, ayamnya banyak sekali. Padahal di pinggir sana sudah kita kasih jaring ya, jaring ayam. Tapi nyatanya masih bisa terbang ya. Mereka masih terbang, bisa masuk di lahan kita. Ya sudah, tidak masalah. Nah, itu dinamika kita dalam usaha. Nah, ini lahan kita yang sudah kita panen terlebih dahulu, kemudian batang bawahnya ini kita jadikan bibit, dan ini masih lebih ya guys, ini untuk cadangan. Nanti kalau ada yang mati bisa disulam ya dengan bibit yang sudah kita persiapkan. Ya demikian guys, kita lanjutkan berikutnya, tahap berikutnya. Nah setelah kira-kira menjelang 1 bulan ya, kurang sedikit, bedengan atau gulutan ini di tengah-tengahnya kita kasih parit kecil ya guys ya, kita kasih parit kecil, tanahnya kita urukkan di kanan kiri tanaman rumput pekcong kita sekaligus untuk menutup akar. Nah kemudian di tengah-tengah parit kecil ini kita isi, kita tutup kembali dengan pupuk kohi, kotoran hewan, serindil kambing. Kebetulan kan kita melimpah serindilnya banyak sekali. Nah, kita tutup seperti ini, sehingga nanti kalau ada hujan
serindel ini tidak tumpah ya, tidak masuk ke parit karena yang parit besar maksudnya tertahan di gundukan kanan kirinya ini tertahan. Nah nanti kalau sudah panen, sudah kita panen, kita kasih pupuk lagi dengan urea dan Ponska. Kemudian kita urutkan lagi di kanan kiri, kita buat parit kecil lagi ini, kemudian kita tutup lagi dengan koi seperti ini lagi seterusnya, sehingga dengan cara seperti ini tanaman kita, HPT kita bisa bertahan bertahun-tahun ya guys ya. Akar-akar yang muncul di kanan kiri ini bisa kita balik, kita dangir, sehingga tanaman kita bisa bertahan puluhan tahun. Ini pengalaman kami menanam King Grace dulu dan Odot sudah bertahun-tahun, sudah 10 tahun lebih, sampai sekarang masih bisa bertahan hidup. Nah, ini yang kami lakukan ya guys ya, di tempat kami. Mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi saudara-saudara. Dan tentunya sebelum saya akhiri, kembali kepada yang baru menemukan channel ini, jangan lupa kami mohon bantuannya untuk subscribe, like, share, dan komen, sehingga kami lebih bersemangat di dalam membangun konten kami. Dan tentunya apabila dalam peliputan ini ada salah kata, salah ucap, dan kurang sempurnanya di dalam pengambilan video dan gambar ini, tentunya kami mohon dimaafkan atas kekurang nyamanan saudara-saudara dalam melihat video kami. Dan tidak lupa selalu kami ingatkan kepada saudara-saudaraku yang muslim, tentunya jangan lupa untuk sholat. Baik guys, sekian dulu liputan dari kami yang bisa kami lakukan. Mudah-mudahan bermanfaat dan membantu pada saudara-saudara yang akan memulai ternak kambing maupun yang sudah memulai ternak kambing. Baik, saya akhiri dari kami. Salam ngarip dari Blora. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.